Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan yang bukan hanya berperan dalam kemerdekaan negeri ini, tapi juga berjasa di bidang kesehatan. Selain ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namanya juga diabadikan menjadi nama rumah sakit seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Dr. Sarjito. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta. Bisa jadi Anda kerap mendengarnya atau pernah mengunjunginya untuk berobat hingga menjenguk kerabat dan keluarga yang sakit. Namun, apakah Anda tahu siapa sosok Cipto Mangunkusumo? Cipto Mangunkusumo merupakan seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dari 3 serangkai bersama Ernest de Westdekker dan Ki Hajar Dewantara. Cipto Mangunkusumo lahir di desa Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Ia bersekolah di Stovia atau Sekolah Kedokteran Batavia. Selama menempuh pendidikan, ia diberi julukan oleh gurunya murid yang berbakat karena sosoknya yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Sebagai seorang dokter, Cipto sempat membuka praktik di Solo, Jawa Tengah. Disinilah perhatian Cipto kepada rakyat miskin bertambah. Ia masuk dari kampung ke kampung untuk menyembuhkan penyakit rakyat tanpa bayaran. Dokter Cipto buka praktek tapi tidak pernah menentukan tarif, dan juga pasiennya itu boleh membayar dengan hasil panen kebun yang dimiliki. Puncaknya, pada tahun 1910 terjadi wabah pes di Malang yang menyebar cepat dan sulit ditangani. Melihat banyaknya rakyat yang menderita karena wabah, sementara tak ada dokter Belanda yang bersedia, Cipto pun meminta dikirim ke Malang. Setiap hari, Cipto berkeliling dari pelosok-pelosok untuk mengobati warga. Keberhasilan Cipto menangani wabah pes ini membuatnya mendapatkan bintang jasa Oranye Nassau dari Ratu Wilhelmina pada 1912. Dr. Cipto mempunyai keterikatan passion dengan masyarakat pribumi, melihat kondisi masyarakat pribumi yang menderita itu. Kemudian Dr. Cipto justru menawarkan diri kepada pemerintah Belanda untuk ditugaskan ke Malang, dibantu dengan siswa Stovia, yang siswa tingkat akhir Stovia yang belum lulus. Nah, kemudian dengan keahliannya Dr. Cipto dan dibantu dengan timnya itu bisa menanggulangi epidemi pes yang ada di Malang. Selain di bidang kesehatan, di dunia politik, Cipto Mangunkusumo juga berjasa dalam perjuangan melawan Belanda. Perjuangannya membuat Cipto harus diasingkan ke Madura, Aceh, Palembang, Jambi, hingga Kalimantan Timur. Pengasingan ini dilakukan karena Cipto dianggap membahayakan kolonial Belanda dengan gagasan dan pikiran-pikirannya. Pahlawan nasional yang namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit yaitu Dr. Sarjito yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Sarjito lahir 13 Agustus 1889 di Desa Purwodadi, Magetan, Jawa Timur. Sama halnya dengan Cipto Mangunkusumo, Sarjito juga menempuh pendidikan dokter di Stovia dan resmi memperoleh gelar dokter bidang penyakit tropis di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam. Kiprah Sarjito pada masa pergerakan ialah menguasai lembaga Pasteur di Bandung untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan bagi pribumi. Ia juga aktif di organisasi Budi Utomo. Sarjito juga turut andil dalam pemindahan virus cacar yang akan digunakan menjadi vaksin dengan bantuan seekor kerbau dari Bandung ke Yogyakarta. Selain itu, ia juga menjadi perintis Palang Merah Indonesia yang mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan vitamin bagi para prajurit Indonesia di masa kemerdekaan. Berinisiatif untuk membentuk semacam Palang Merah Indonesia karena memang secara ofisial belum dibentuk itu. Nah, kemudian Pak Sarjito dengan beberapa teman dokter kemudian membentuk organisasi
sebenarnya pionir PMI itu. Jadi karena PMI itu kemudian baru dibentuk 1 bulan kemudian di Jakarta. Nah, Pak Sarjito sudah membentuk itu di Bandung. Bahkan kemudian Pak Sarjito memanfaatkan organisasi PMI ini untuk menyelundupkan senjata untuk kepentingan para tentara yang sedang berjuang di Bandung. Dr. Sarjito merupakan rektor pertama Universitas Gadjah Mada pada 1949 dan ikut mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang menjadi cikal bakal UGM. Karena jasanya yang begitu banyak di dunia kesehatan dan pendidikan, Dr. Sarjito kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2019. Dua pahlawan yang berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia ini merupakan contoh nyata dokter yang mendedikasikan diri bagi rakyat tak mampu sebagai prioritas utama dibanding mengutamakan materi dan kekayaan. Sebuah kesederhanaan yang juga patut dicontoh oleh para petugas medis di era serba digital ini. Tim Liputan, Kompas TV.